Selamat siang saya ucapkan kepada Ibu Santi Manalu selaku dosen pembimbing saya dan kepada Ibu Benedikta Siboro selaku dosen pengulas saya. Di sini saya akan mempresentasikan seminar hasil tugas akhir saya yang berjudul Perbaikan Strategi Saluran Distribusi untuk Meningkatkan Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan. Studi kasus pabrik roti bulan di tebing tinggi. Latar belakang dilakukannya penelitian ini adalah roti bulan belum terdistribusi secara luas. Hingga saat ini, roti ini masih didistribusikan di setengah wilayah Sumatera Utara. Selain itu, pengecer tidak hanya mengecerkan roti bulan saja, namun juga roti yang dibeli dari pabrik lainnya. Sehingga hal ini menyebabkan penjualan roti bulan tidak meningkat. Adapun tujuan penelitian ini dilakukan yang pertama, menganalisa kendala sistem distribusi yang diterapkan di pabrik roti bulan. Yang kedua, mengidentifikasi strategi distribusi baru yang dapat diterapkan untuk roti bulan. Yang ketiga, menganalisa adanya peningkatan penjualan roti, serta kepuasan dan loyalitas pelanggan setelah diterapkannya strategi distribusi insentif. Adapun metode penelitian yang digunakan yang pertama, explanatory research, berguna untuk menganalisis hubungan antar variabel serta menguji hipotesisnya. Yang kedua, uji regresi linear sederhana, digunakan untuk mengetahui pengaruh antara satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Yang ketiga, uji ketetapan model yang terdiri dari koefisien determinasi R kuadrat. Yang kedua, uji signifikansi simultan atau uji statistik F. Yang ketiga, uji signifikan parameter individual atau uji statistik T. Pabrik roti bulan didirikan oleh Bapak Heri John Enis Hatta Sitorus yang terletak di Jalan Lama Atas nomor 5, Tebing Tinggi, Delhi. Adapun wilayah pemasaran roti bulan antara lain Tanjung Balai, Siantar, Pakam, Serampah, Tebing Tinggi, dan kota lainnya. Pesanan rata-rata pelanggan adalah 100 bal per minggu, dan rata-rata pendapatan yang dihasilkan oleh pabrik roti bulan adalah 35 juta rupiah per minggu. Pemodelan regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Analisis regresi linear sederhana antara variabel distribusi insentif terhadap variabel kepuasan pelanggan menghasilkan Y sama dengan 4,117 ditambah 0,773X, di mana konstanta sebesar 4,117 menyatakan jika nilai distribusi insentif meningkat satu satuan atau diterapkan dengan baik, maka kepuasan pelanggan akan meningkat sebesar 4,117 apabila variabel lain dianggap tetap. Sedangkan koefisien regresi X sebesar 0,773 menyatakan setiap terjadi kenaikan untuk variabel distribusi insentif akan diikuti kenaikan variabel kepuasan pelanggan. Sedangkan analisis regresi linear sederhana antara variabel distribusi insentif terhadap variabel loyalitas pelanggan menghasilkan persamaan Y sama dengan 2,013 ditambah 0,848X. Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Pada hasil SPSS, diketahui bahwa pengaruh variabel distribusi insentif terhadap variabel kepuasan pelanggan adalah sebesar 62,4%, dapat dilihat pada tabel R-square. Sedangkan pada tabel R-square berikut, pengaruh variabel distribusi insentif terhadap variabel loyalitas pelanggan adalah sebesar 71,2%. Uji signifikansi simultan F atau uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat dengan H0 dan H1 yang saling bertolak belakang. Hasil uji F berikut menyatakan nilai signifikansi lebih kecil 0,05, sehingga hasil uji statistik F adalah terima H1, yakni saluran distribusi insentif berpengaruh secara signifikan atau nyata terhadap kepuasan pelanggan. Sama halnya dengan uji statistik F yang dilakukan pada bagian pertama, pada bagian berikut, nilai signifikansinya adalah 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga hasil uji ini adalah terima H1, yakni saluran distribusi insentif berpengaruh secara signifikan atau nyata terhadap loyalitas pelanggan.
Uji signifikan parameter individual atau uji statistik T digunakan untuk mengetahui signifikansi peran secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil uji T pada uji statistik berikut adalah terima H1, dikarenakan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga hasil uji statistik T adalah distribusi insentif berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Sedangkan hasil signifikansi pada uji berikut adalah 0,000 yang lebih kecil dari nilai 0,05, sehingga hasil uji statistik T adalah terima H1 atau distribusi insentif berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Pada tabel berikut terdapat 10 pengecer roti bulan dengan lokasi pengeceran Aceh Tenggara, Langkat, Sidempuan, Kota Cane, Perbahungan, Toba Samosir, Medan, Brastagi, Siantar, dan Tebing Tinggi. Berikut adalah beberapa lokasi toko dan nama toko pengeceran roti bulan. Dapat dilihat pada bulan Maret, total pemesanan roti bulan adalah sebanyak 6.200 bal per bulan. Dan pada bulan April, terdapat pemesanan roti bulan sebanyak 7.125 bal per bulan. Tabel berikut adalah tabel data penjualan sebelum menggunakan saluran distribusi insentif. Pada bulan Desember, total penjualan roti bulan adalah sebanyak 4.225 bal, pada bulan Januari sebanyak 4.375 bal, dan pada bulan Februari sebanyak 3.800 bal. Data penjualan setelah menggunakan saluran distribusi insentif. Pada bulan Maret terdapat penjualan sebanyak 6.200 bal dan pada bulan April sebanyak 7.125 bal. Setelah membandingkan hasil penjualan antara bulan Desember terhadap bulan Maret, diketahui peningkatan penjualan roti bulan adalah sebanyak 1.975 bal. Sedangkan perbandingan antara bulan Januari terhadap bulan April, diketahui peningkatan penjualan meningkat sebanyak 2.750 bal. Sayangnya, saluran distribusi insentif tidak dapat dilanjutkan pada bulan Mei dikarenakan COVID-19 yang menyebabkan pabrik roti bulan harus berhenti memproduksi roti bulan untuk sementara waktu. Hasil penelitian ini adalah yang pertama, distribusi insentif berpengaruh terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang kedua, terdapat peningkatan penjualan roti bulan setelah menerapkan saluran distribusi insentif. Sekian presentasi seminar hasil tugas akhir saya. Atas perhatian Ibu, saya mengucapkan terima kasih banyak.